Ya, saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa sampai bulan Juni ketika RUU terorisme ini tidak kunjung disahkan dan tidak kunjung selesai, maka Presiden akan mengeluarkan Perpu pada bulan Juni. Kalau kita timbang-timbang plus minusnya bagus mana ini? Kalau Pak Nasrullah melihat, apakah kita menunggu Perpunya ini lebih baik dikeluarkan sekarang, langsung karena sekarang ini kondisi mungkin bisa dikatakan gawat, atau lebih baik menunggu undang-undang itu selesai, atau sebaiknya tunggu undang-undang itu selesai, jangan ada Perpu? Udahlah, jangan terlalu banyak berpolemik. Kalau memang aparat penegak hukum sekarang menganggap bahwa penanganan kasus korupsi, kasus terorisme ini payung hukumnya tidak kuat, segera keluarkan Perpu. Jangan sampai aparat penegak hukum kita tidak bisa bekerja karena tidak ada payung hukum. Keluarkan aja Perpu. Biarkan DPR sekarang, tidak usah tunggu Juni. Perlu tunggu Juni. Biarkan DPR bekerja menyusun sebuah undang-undang yang bagus, yang tidak nanti undang-undang itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Perpu kan hanya berlaku 3 bulan. Setelah itu, ketika DPR membaca Perpu itu dibawa ke DPR, DPR tidak setuju, kan tidak berlaku lagi Perpu. Tapi sekarang sudah ada payung hukum untuk penanganan itu. Jangan banyak berpolemik, jangan saling melempar tadi, menyalahkan. Tadi Presiden menyalahkan DPR, pimpinan DPR menyalahkan pemerintah. Nah, Pak Roy tadi juga sudah ngomong, Pak, itu nggak perlu kayak begitulah. Atur negara itu dengan baik dan cerdas, itu saja. Kalau Anda mengatakan kalau memang mau mengeluarkan Perpu keluarkan sekarang. Sekarang sudah kegentingan, itu sudah memaksa. Tergantung aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum mengatakan bahwa ini payung hukum bagi kami untuk penanganan kasus-kasus terorisme tidak cukup kuat sekarang, tolong atur di dalam Perpu ketentuan bla bla bla, keluarkan aja. Pemerintah punya kewenangan kok. Saya ke Mas Roy. Tapi ingat loh, masa berlaku 3 bulan. Sehingga DPR tidak di fait accompli kayak begini, harus segera. Nanti DPR bikin aja ketok asal-asalan karena waktu yang mendesak katanya. Sehingga dalam 3 bulan ini ada payung hukum Perpu yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum. DPR juga bisa menyusun lebih rapi lagi. Mas Roy setuju nggak kalau seandainya Presiden mengeluarkan Perpu sekarang, nggak usah nunggu Juni? Ya, yang jelas saya kemarin sudah mendengar bahwa Ketua DPR Pak Bambang Susatyo kemudian bersama dengan beberapa wakil pimpinan komisi, ada wakil pimpinan Komisi 1 Pak Satya, wakil pimpinan Komisi 3, itu juga sudah menyepakati bahwa rancangan undang-undang terorisme ini sebagai pengganti Undang-Undang 12 tahun 2003 itu akan segera diselesaikan ya pada masa sidang besok, ya, artinya sebelum Lebaran besok. Jadi artinya karena pansus itu masa sidangnya biasanya adalah hari Rabu dan Kamis, ya, maka ketika kita masuk hari Jumat besok tanggal 18, insya Allah pada tanggal 24-25 itu, karena sebenarnya 99% sudah selesai, tinggal 1%. Yang 1% itu apa sih, Mas? 1% tinggal soal kategori tadi, ya, kategori yang itu membuat tarik ulur dan sebenarnya itu ada di level pemerintah. Ya, nah, saya berterima kasih sekali atas masukan tadi yang disampaikan oleh Pak Nasrullah bahwa kalau itu nanti katakanlah tidak sempurna, itu nanti bisa di MK dan lain sebagainya, ya menurut saya ya ini sebuah karena sudah 99% dan mestinya ini sudah dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau memang ada yang harus disempurnakan atau bisa diuji, nggak apa-apa. Kalau menurut saya diuji saja. Itu yang undang-undang RUU terorisme. Kalau seandainya, saya tadi bertanya terkait dengan Perpu. Kalau seandainya Presiden kan bilang kalau ini nggak selesai saya mengeluarkan Perpu. Tadi Pak Nasrullah lebih baik ya udah kalau memang perlu keluarkan sekarang. Anda lebih senang mana? Bukan masalah lebih senang, bukan masalah lebih senang. DPR itu harus menyelesaikan tugas ya. DPR tidak punya hak untuk memilih, Presiden silakan mengeluarkan Perpu atau tidak. Itu bukan hak kami dari DPR. Jadi DPR menyelesaikan tugasnya. Kalau itu sebenarnya hanya Presiden. Dan Presiden tidak perlu misalnya menyatakan saya akan mengeluarkan ini. Ya, soalnya apa? Presiden juga tidak bisa memerintah DPR sebenarnya. Ya, semua lembaga tinggi negara itu tidak ada yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau memang Presiden ingin mengeluarkan Perpu, saya setuju Pak Nasrullah, keluarkan saja. Tidak usah dengan nada begitu. Anda merasa Perpu dikeluarkan tidak mengacak-ngacak apa yang sudah dibahas di RUU terorisme? Menurut saya kan juga Perpu ada batas waktunya dan kemudian juga ya seperti misalnya Perpu tentang ormas dan lain sebagainya. Jadi kan ada negara ini kan sudah diatur bagaimana sebuah peraturan dan peraturan yang lain itu saling bisa
kemudian dijalankan sendiri-sendiri. Kalau undang-undang ini sudah dikeluarkan, otomatis Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 itu tidak berlaku. Kalau Perpu itu dikeluarkan dan nanti misalnya juga kalau itu kemudian mengganti Undang-Undang Nomor 15 katakanlah begitu, itu kan juga akan kalau ternyata undang-undang ini kemudian nanti keluar dan DPR membahas Perpu seperti kata Prof. Ya, itu juga nanti akan tergantikan dengan sendiri. Tapi biarkanlah DPR menyelesaikan tugasnya, ya, jangan sampai kemudian ibaratnya ada kereta dan ada mobil. Mau naik cepat mana, kereta atau mobil? Ya, tidak boleh kita naik kereta terus menghambat mobilnya supaya jangan jalan. Biarkan dua-duanya jalan. Jadi gini ya, saya sedikit saja mau menjelaskan kepada masyarakat apa perbedaan Perpu dengan undang-undang. Perpu itu adalah sebuah produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, tapi nilainya setingkat undang-undang. Hanya saja kalau undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk Perpu ini, ya, dia produk yang hanya ansih dengan kacamata pemerintah, tidak mewakili kepentingan rakyat. Sedangkan undang-undang, dia mewakili kepentingan rakyat dan mewakili kepentingan pemerintah. Nah, kalau Perpu, makanya Perpu itu masa berlakuannya hanya 3 bulan. Dia dibuat hanya dalam keadaan darurat sekali. Pemerintah kalau menganggap ini sudah darurat untuk penanganan kasus terorisme, keluarkan saja. Tapi ingat, hanya 3 bulan. Karena ini produk yang tidak sempurna. Produk sementara saja, mengasasi kegentingan. Sedangkan sebuah undang-undang adalah produk hukum yang langgeng berlakunya. Tidak ada batas waktu sampai dicabut. Nah, oleh karena itu, monggo kalau pemerintah menganggap perlu, keluarkan. Kalau tidak, jangan berpolemik. Tunggu DPR selesaikan, dan DPR pun jangan ditekan-tekan, buat aja asal-asalan. Boleh ditekan agar kerja, jangan reses melulu. Nah, itu saya setuju. Siap. Mas Heri, sekarang kalau tekanan untuk mengatasi dampak terorisme kan sekarang sudah begitu menguat, yaitu dan ada pilihan apakah kita menunggu RUU terorisme ini disahkan atau Presiden mengeluarkan Perpu bulan Juni atau sekarang. Kalau Anda timbang-timbang mana yang akan lebih efektif untuk mengatasi aksi terorisme? Kalau saya sih melihat karena terorisme ini sudah darurat ya, kejahatan extraordinary crime itu, maka ya perangkat hukumnya harus kuat. Nah, ini sebenarnya kan saya berkali-kali ya, sampai mungkin setiap ini saya sampaikan, semoga ini kejadian terakhir. Tapi ada terus gitu kan. Hemat saya, ya kalau mau keluarkan aja. Perpu itu darurat loh. Sekarang menurut saya darurat. Kita darurat narkoba, darurat korupsi, darurat radikalisme terorisme. Semuanya harus keluar Perpu tuh, Perpu narkoba, Perpu itu. Iya, kalau menurut saya yang paling urgen, yang paling ya semuanya urgen. Tapi yang darurat sekarang kita rasakan apa? Terorisme, karena baru terjadi beberapa hari ini. Ya, sekarang sudah 2 tahun pembahasan revisi undang-undang anti terorisme itu. Nah, apakah setahu saya ya, sejauh yang saya amatin itu, kalau payung hukum ini tidak segera ada, saya khawatir jatuh korban lagi. Karena apa? Kasihan aparat tidak cukup kuat payung hukum untuk menghadapi aksi-aksi terorisme itu, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Ya, dia cuma bisa memantau. Misalnya kalau yang dari Suriah datang ke Indonesia, kan batas waktunya untuk interogasi, penyidikan dan lain sebagainya 5 hari. Setelah itu harus dilepas atas nama undang-undang kan. Siapa yang memantau? Bisa saja aparat, Densus dan yang lain. Tapi dengan keterbatasan waktu dan personil, yang saya dengar informasinya, misalnya bomber satu keluarga kemarin di Surabaya, itu sudah dipantau. Dita dan sekeluarga itu, Puji dan keempat anaknya itu sudah dipantau. Bahkan yang memantau pihak aparat sudah sampai mengontrak rumah sangat dekat dengan dia. Ya seperti memang tidak ada apa-apa. Kan selama ini itu tertutup, pakai cadar. Tidak mau sosialisasi. Nah, ini enggak, biasa, jilbab biasa, terus bersosialisasi, terus ada warga juga main ke dalam rumah itu. Jadi dulu bahkan ketua RT 10 tahun dia. Nah, pernah jadi ketua RT. Nah, apa yang saya tangkap? Ada pola perubahan mendasar, pola baru yang strategi yang dialami oleh kawan-kawan kelompok terorisme ini dalam menjalankan aksi. Ini kan kalau
ada kemajuan, kecanggihan ya, pengelabuan kan masyarakat. Oh, udah biasa itu membaur kok, bla 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 gitu kan. Nah, tapi begitu pemantauan itu sekian lama, terus kemudian tidak melakukan, tidak ada kejadian apa-apa, maka kemudian melakukan aksinya. Okay. Nah, artinya apa? Nah, ini pentingnya revisi itu. Ada antisipasi itu. Satu hal mungkin masukan juga buat Pak Roy dan kawan-kawan, yang selama ini juga terabaikan, para korban, para nasib korban bom, dari bom Bali 1, 2, JW Maria, ke Dubes, itu kan banyak. Siapa yang menanggung? Saya sering dapat keluhan dari teman-teman itu, yang cacat, yang lain sebagainya. Nggak usah ditanggung pengobatannya, tapi ada perhatian khusus dari pemerintah dan sebagainya dalam hal ini BNPT. Saya kira itu perlu tertulis, perlu tegas disebutkan dalam revisi undang-undang itu. Oke. Jadi kalau seandainya Presiden menerbitkan Perpu sekarang, kalau tadi informasi atau masukan dari Pak Nasrullah daripada kemudian berpolemik dengan DPR, apakah Anda melihat, Anda optimis kondisinya akan jauh lebih baik daripada menunggu RUU terorisme itu disahkan bulan Juni? Saya tegas, tidak ada yang bisa menjamin lebih baik. Tidak ada yang bisa menjamin 100% kondisi akan dimanapun, bukan hanya Indonesia saja. Tapi dari upaya penanganan. Tapi sebagai sebuah upaya ikhtiar, saya kira apapun yang dianggap dinilai lebih baik, maka itulah kita mesti dukung. Karena itu, ya pemerintahan yang sekarang kita mesti dukung secara konstitusional kan. DPR yang sekarang ya kita dukung. Dia dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Ya kalau kita mau bubarin DPR, kita bubarin. Pemerintah kita bubarin. Tapi tahun depan, secara konstitusional, kalau kita nggak suka misalnya, silakan gitu. Nah, tidak seperti yang sekarang, udahlah kita fokus pada, kita ini kan berduka kan, kebersamaan, menjaga, merawat keragaman, jangan sampai terkoyak. Ini tamparan buat kita. Oke, baik. Saya kira muka kita dirobek-robek oleh kejadian yang sangat jahat ini. Oke, baik. Saudara, di segmen selanjutnya kita akan bertanya lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya tipikal aksi terorisme, karena kita sudah di sini sudah bergabung juga ada Pak Ibrahim Hasbi, mantan anggota Jamaah Islamiyah yang sebelumnya pernah diadili karena dianggap terlibat dalam kasus terorisme kepemilikan senjata di Aceh. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV.